Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan SIMAK UI Ekonomi tahun 2018. Mulai yang pertama, kebijakan fiskal itu ada dua. Ada satu kontraktif, ada satu lagi ekspansif. Kontraktif itu dilaksanakan ketika terjadinya tingginya tingkat inflasi. Lanjut ke nomor 2, kita asumsikan ini adalah barang inelastis. Barang inelastis adalah barang kebutuhan pokok. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Kita ambil data dulu. Yang sudah jelas di sini adalah pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan mulai 1 November. Nah, sementara jurnal penyesuaian itu AJP itu ditutup pada tanggal 31 Desember. Sedangkan soal yang ditanya yang jawaban yang dicari adalah jurnal balik. Kita buat kira-kira seperti ini gambarannya. Di sini ada 1 November, ada 1 Desember, ada 31 Desember, ada di sini 1 Januari. Di sini akan terjadi AJP, di sini akan terjadi jurnal pembalik. Syarat dari jurnal pembalik adalah jika ada harta di debit atau ada utang di kredit. Oke, kita tahu. Jadi dia Denny membayar pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk periode 6 bulan. Berarti dari mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 2.400.000 untuk 6 bulan. Berarti 1 bulan sebesar 400.000. Dari bulan November ke 31 Desember memakan waktu 2 bulan. Sehingga pendapatan sewa seharusnya bukan 2.400.000, tapi 800.000 dari 2 bulan dikali 400.000. Sehingga ketika kita membuat AJP, kan dia merupakan AJP pindah ya, berarti debitnya adalah pendapatan sewa sementara kreditnya adalah sewa diterima di muka. Dengan angka sebesar 1.600.000. Untuk mengurangi dari 2.400.000 dikurang 1.600.000 supaya dapat angka 800 pada saat 31 Desember. Nah, kita mengetahui bahwa sewa diterima di muka ini adalah akun utang. Dan tadi jurnal pembalik itu adalah utang di kredit, salah satu syaratnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dia memiliki AJP ini memiliki jurnal pembalik. Nah, sehingga ini hanya tinggal dibalik. Debitnya jadi sewa diterima di muka, kreditnya jadi pendapatan sewa. Angkanya tetap 1.600.000. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Meningkatkan kapasitas produksi. Semua jawabannya adalah jangka pendek, jangka pendek, jangka pendek, pendek, pendek. Kalau kita melihat dari angka ini jangka pendek, berarti orientasinya adalah menambah variable cost. Artinya biaya yang dipengaruhi oleh jumlah output. Nah, menambah pabrik baru itu jelas-jelas bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Mesin dan peralatan juga jangka panjang. Teknologi pun juga jangka panjang, sehingga jawabannya tinggal yang C. Lanjut ke nomor 5.
Sebenarnya ini adalah ada rumus untuk mencari pendapatan marginal, tapi ini soal logika. Nah, Pak Anton ini dia memproduksi dan dia berjualan di pasar persaingan sempurna. Yang kita tahu kurvanya akan datar. Di mana penjual tidak dapat menentukan harga karena harganya di pasar, dan pada jangka panjang dia akan mendapatkan laba normal. Sehingga berapapun output yang dia keluarkan, pendapatan marginalnya tetaplah 35.000. Lanjut ke nomor 6, komponen biaya yang tidak mempengaruhi nilai perolehan persediaan. Nilai perolehan persediaan dia berhubungan dengan yang disebut dengan pembelian barang dagang. Jadi kita bisa tahu, ini jelas iya. Yang salah, yang tidak mempengaruhi adalah A. Lanjut ke nomor 7, pendapatan nasional suatu negara yang besar belum berarti bahwa tingkat kesejahteraannya tinggi. Nah, indikator tingkat kesejahteraan masyarakat itu jelas pendapatan per kapita. Landasan struktural koperasi adalah Undang-Undang Dasar. Kalau Pancasila itu ideal. Kalau ditanya landasan hukum, baru adalah undang-undang. Oke, ini adalah fungsi tabungan, yang ditanya adalah ini. Sementara kita tahu di depannya adalah S, berarti marginal propensity to save. Ini jelas nggak ada hubungannya, dan nggak ada hubungannya. Nah, kalau yang ditanya adalah B, itu baru marginal propensity to consume atau MPC. Karena kita tahu MPS ditambah MPC sama dengan 1. Nah, nomor 10, pemilik kendaraan bermotor mengantri membeli bensin setelah ada pengumuman naik esok hari. Itu benar ya, jadi disebutnya dengan motif spekulasi. Permintaan bensin naik pada saat harga bensin turun. Itu juga benar, karena itu adalah hukum dari permintaan. Tapi keduanya tidak berhubungan, sehingga jawabannya adalah B. Kasus investasi bodong, itu investasi abal-abal artinya. Yang dilakukan koperasi, bukan tanggung jawab Bank Sentral, tapi tanggung jawab dari OJK. Selanjutnya. Nah, lanjut. Sebabnya adalah BI sebagai bank sentral, tugas pengawasan terhadap perbankan itu benar ya. Jadi ini salah benar. Lanjut ke nomor 12. Perusahaan beroperasi di monopoli, laba supernormal, betul. Monopoli yang terdapat satu jenis barang yang tidak ada substitusinya, betul. Dan ini berhubungan ya, A. Nah, di sini nilai tukar rupiah terapresiasi, berarti rupiah menguat. Kalau rupiahnya menguat, harusnya impornya bukan turun, tapi impornya naik. Apresiasi menyebabkan ekspornya turun, betul. Nah, nomor 3 dan 4 juga sama-sama benar ya. Tapi karena ini pilihan, berarti kita ambil yang 2 dan 4. 14. Pernyataan yang tepat mengenai kurva indifferent, berarti seperti ini. Nomor 1. Kurva menggambarkan pilihan suatu barang yang dikonsumsi, betul. Keseimbangan konsumen terjadi ketika anggaran memotong. Salah. Yang benar bukan memotong, tapi bersinggungan. Nomor 3, semakin ke kanan atas kepuasan semakin tinggi, betul. Yang keempat tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Terakhir nomor 15, ciri pasar persaingan sempurna. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga, jelas salah. Karena harga ditentukan oleh pasar. Yang nomor 2, baik penjual maupun pembeli berpengetahuan sempurna tentang pasar, dia iya. Barang yang diproduksi terdiferensiasi, salah. Dalam jangka panjang, produsen hanya memperoleh laba normal, salah. Memperoleh laba normal, betul. Nah,
Di sini kan ditanya pernyataan yang salah, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Good luck!